Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Istianah. Saya dari kelas 64243F. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk sosis Gensler. Slide selanjutnya, di sini ada profil perusahaan. Profil perusahaan sosis Gensler merupakan sosis premium bergaya Jerman yang diproduksi oleh PT Makroprima Panganutama Cimory Group sejak tahun 1999. Merek ini didirikan oleh Bambang Sutantio dan Hans Reus dengan tujuan menghadirkan sosis berkualitas tinggi yang halal, bebas MCQ, serta tanpa pewarna buatan. Slide selanjutnya di sini ada analisis kompetitor. Analisis kompetitor atau analisis kompetisi merupakan analisis yang digunakan untuk mengantisipasi pergeseran pangsa pasar. Itu menurut Hamriani N. Yulianto 2025. Produk Gensler memiliki sejumlah pesaing di pasar frozen food yang juga bergerak pada segmen olahan makanan siap saji seperti Vesta, Soggood, Kam, dan Kimbo. Persaingan dalam industri ini cukup ketat, terutama dalam inovasi rasa kualitas bahan baku serta strategi pemasaran. Gensler berupaya unggul melalui inovasi produk dengan cita rasa premium, dan strategi promosi yang efektif. Berdasarkan data Top Brands Frozen Food E-commerce Indonesia, Gensler menempati peringkat kedua dari 10 merek teratas. Slide selanjutnya itu ada analisis keunggulan produk. Keunggulan produk sosis Gensler terletak pada kualitas premium yang dihadirkan melalui cita rasa khas olahan Jerman serta kepraktisannya yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern. Produk ini tidak hanya menawarkan rasa yang enak, tetapi juga kemudahan konsumsi karena dikemas secara praktis dan siap santap atau ready to eat, sehingga sangat diminati oleh konsumen dengan mobilitas tinggi. Dari segi teori, keunggulan produk ini dapat dijelaskan melalui konsep differentiation strategi. Di sini juga ada landasan teori menurut Kotler dan Keller 2016, yaitu upaya perusahaan untuk menciptakan keunikan produk yang bernilai lebih dibandingkan pesaing. Keunggulan diferensiasi tersebut terlihat dari inovasi, rasa, kemasan, serta jaminan mutu yang komitmen. Yang kedua itu ada teori dari brand truth kepercayaan merek menurut Firmansyah 2019. Juga menjadi landasan penting karena kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk mendorong keputusan pembelian yang berulang. Dengan kata lain, kombinasi antara inovasi produk, kualitas terjamin, dan kepercayaan merek menjadi faktor utama yang menjadikan sosis Gensler unggul di pasar frozen food Indonesia. Selanjutnya itu ada analisis ceruk pasar. Analisis ceruk pasar atau market needs pada suatu produk merupakan proses untuk menemukan segmen konsumen yang spesifik dengan kebutuhan atau preferensi yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh pasar umum. Fokus utamanya adalah menciptakan produk yang memiliki keunikan serta tambah yang membedakannya dari pesaing, sehingga mampu menarik kelompok pelanggan tertentu secara lebih efektif. Adapun landasan teorinya itu, menurut Kotler dan Keller 2020, ceruk pasar adalah bagian kecil dari pasar yang terdiri atas konsumen dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang khas, dan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang lebih baik dibanding pesaing besar. Dengan memahami ceruk pasar, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya, menciptakan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan keuntungan melalui penawaran yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan segmen tersebut.
Selanjutnya itu ada analisis diferensiasi produk. Menurut Nurjannah 2025, analisis diferensiasi merupakan cara sebuah perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan memiliki daya tarik atau perbedaan dengan produk lainnya. Sosis Kensler menerapkan strategi diferensiasi dengan menonjolkan kualitas bahan baku premium berupa daging sapi impor tanpa campuran apapun, bebas MSG, dan tanpa pewarna buatan. Produk ini dikenal dengan cita rasa yang khas serta berbagai varian seperti original, jazz, dan hot dalam kategori ready to cook dan ready to eat. Selanjutnya itu ada analisis strategi promosi. Menurut Philip Kotler dalam buku dengan judul Strategi Pemasaran merupakan proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan guna mengembangkan keunggulan yang dimiliki baik dari faktor internal maupun eksternal. Menurut Hidayat 2024. Brand Kensler memanfaatkan KOLs, khususnya yang memiliki banyak pengikut di TikTok untuk menjangkau konsumen baru, menyebarkan informasi produk, dan mendorong meningkatkan penjualan. Kogali, Andriana, and Sabit 2023. Melalui kolaborasi dengan KOLs atau influencer populer, Kajil mampu memperkuat citra merek dan menarik perhatian audiens yang sesuai dengan target pasar. Strategi ini dilakukan dengan mengunggah konten video promosi melalui akun TikTok agar lebih banyak pengguna melihat dan tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, TikTok dipilih karena menjadi platform favorit generasi milenial berkat kontennya yang menarik. Slide selanjutnya itu ada analisis bauran promosi. Berdasarkan teori Kotler dan Keller 2009, bauran promosi mencakup beberapa elemen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, event and experience, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, hubungan masyarakat, serta word of mouth marketing. Yang pertama itu ada periklanan. Kendler aktif beriklan melalui televisi, media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, dan billboard dengan pesan utama sosis premium Jerman. Iklan menonjolkan kualitas bahan, kepraktisan, dan cita rasa khas Jerman. Yang kedua itu ada promosi penjualan. Sering mengadakan diskon di supermarket, di Shopee, di Tokopedia, serta promo bundling dan voucher gratis ongkir untuk menarik pembeli baru. Yang ketiga itu ada hubungan masyarakat. Membangun citra positif melalui program CSR, sponsor acara kuliner, serta kolaborasi dengan influencer dan food blog untuk memperkuat brand awareness. Yang keempat itu ada penjualan personal. Dilakukan melalui tim sales yang menjangkau minimarket, supermarket, dan outlet lainnya, hotel atau restoran atau kafe, untuk memperluas distribusi dan memastikan stok produk tersedia. Selanjutnya itu ada analisis bauran brand. Bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller 2009 adalah kombinasi dari variabel-variabel yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen, meliputi produk, harga, distribusi, dan promotion. Dalam jurnal penggunaan KOS sebagai strategi komunikasi pemasaran cancel di TikTok karya Vanessa Agusta Kokoli 2022, bauran pemasaran produk cancel dijelaskan melalui 4 dimensi penting, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama itu ada width atau lebar, terlihat dari banyaknya lini produk canceler seperti canceler single dan canceler homey pack yang memperluas pilihan pasar dari cemilan cepat saji hingga kebutuhan rumah tangga. Yang kedua itu ada panjang, tampak pada banyaknya varian di setiap lini, misalnya sosis, bakso, dan nugget dengan berbagai rasa. Yang ketiga itu ada variasi, tercermin dari inovasi rasa dan kemasan seperti sosis
dan nugget crispy Kensler yang menyesuaikan tren kuliner kekinian. Yang keempat itu ada konsistensi, ditunjukkan lewat citra merek sosis sultan yang menggambarkan kualitas premium namun tetap mempertahankan harga terjangkau agar dapat menjangkau kelas menengah. Berdasarkan teori Kotler, bauran ini menjadi alat strategis bagi Gensler untuk membangun diferensi produk, memperluas pasar, serta menjaga keseleraan citra merek dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen modern. Slide selanjutnya itu ada data sekunder. Data sekunder ini Gensler dikenal dengan julukan The Real Soap karena menggunakan daging sapi impor pilihan tanpa campuran daging lain dan memiliki kandungan daging yang lebih tinggi dibanding produk sejenis. Dalam survei terhadap konsumsi produk frozen food di Indonesia tahun 2023-2024, Gensler berada di urutan keempat dari 12 merek yang paling dikonsumsi dengan presentase sekitar 37,2%. Slide selanjutnya itu ada referensi. Di sini ada referensi dari Golali, Vanessa Agusta, Dina Adriana, dan Muhammad Sabit pada tahun 2022. Penggunaan call sebagai strategi komunikasi pemeran Kaizel di TikTok, jurnal media penyiaran 2110 sampai 20. Yang kedua itu ada Hamriani, Kiki, and Hari Yulianto 2025. Hidup produk, Matrix Analysis, and ITC Relationship with the Product. Yang ketiga itu ada Hidayat Dani, strategi pemasaran. Yang keempat itu ada Nurjana, atlet Dewi 2005, pengaruh diferensiasi produk dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan Tel Amatik Demak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.